この素手でだって。 Halo semuanya, kembali lagi bersama LDC Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang ceritanya ini keren parah sih. Film ini berjudul Confession, atau kalau di bahasa Jepang disebut Kokuhaku. Nah singkatnya, film ini menceritakan tentang pembalasan seorang guru kepada muridnya yang telah membunuh anak kesayangannya. Tapi, cara pembalasan dendamnya ini yang menurut saya keren parah sih. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, inilah film Confession. Film dibuka dengan suasana kelas yang nampak tidak begitu beraturan. Para murid sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lalu ada seorang guru bernama Ibu Yuko. Bu Yuko menjelaskan kalau mereka sekarang dipilih untuk mengkampanyekan kebiasaan meminum susu bagi para remaja. Terlihat di sini kurangnya rasa respek dari murid ke Bu Guru Yuko. Setiap kali dia sedang menjelaskan, para murid sibuk dengan urusannya masing-masing. Hingga pada suatu momen, Bu Yuko mengatakan kalau dia akan berhenti mengajar pada akhir bulan ini. Mendengar hal itu, para murid malahan bersorak gembira. Bu Yuko lalu mengajar tentang arti sebuah kehidupan. Ia menjelaskan kalau dirinya adalah seorang single parent. Ia mempunyai seorang anak perempuan bernama Manami. Ia juga menjelaskan tentang alasan mengapa ia menjadi orang tua tunggal. Dulu, Bu Yuko bersama kekasihnya sempat ingin menikah. Namun ketika sedang pemeriksaan kesehatan, kekasihnya divonis mengidap HIV. Nah karena hal itulah, mereka sepakat untuk tidak memilih menikah. Bu Yuko sangat menyayangi putrinya itu. Ketika ia mengajar, ia selalu menitipkan Manami di rumah sahabatnya bernama Takenaka, yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan sekolahan. Manami sangat senang memberi makan anjing Takenaka. Ia juga sangat menyukai karakter Katen Bani. Sampai semua perlengkapan Manami rata-rata berkarakterkan Katen Bani. Hingga pada suatu hari, Manami ditemukan tewas tenggelam di kolam renang. Polisi menduga penyebab Manami tewas akibat terpeleset dan masuk ke dalam kolam. Kejadian itu tentu membuat Bu Yuko merasa sangat sedih. Tetapi Bu Yuko menyadari kalau penyebab Manami meninggal bukanlah karena terpeleset ke kolam, melainkan Manami dibunuh oleh murid yang berada di kelas ini. Sontak hal itu langsung membuat suasana kelas menjadi hening. Bu Yuko lalu kembali menjelaskan kalau pelakunya berjumlah 2 orang. Mereka tidak bisa dihukum karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dahulu ada sebuah berita yang sempat menjadi trending topik tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak perempuan. Dia membunuh seluruh keluarganya dengan racun sianida. Kasus ini dikenal dengan sebutan kasus Lunasi. Bu Yuko lalu melanjutkan tentang kasus kematian putrinya. Ia memanggil 2 pelaku ini dengan sebutan siswa A dan siswa B. Yang kini sudah jelas kalau kedua pelaku itu berjenis kelamin laki-laki. Ia juga menjelaskan tentang ciri-ciri mereka. Siswa A adalah siswa yang dikenal pintar di sekolah. Namun banyak rumor yang mengatakan kalau dulu dia sering menyiksa hewan dengan alat-alat ciptaannya. Hingga pada suatu hari, siswa A datang ke Bu Yuko dan memberikan sebuah dompet ke dirinya. Tapi ketika hendak dibuka, Bu Yuko sempat dibuat kaget karena dia tersengat listrik. Yang ternyata, dompet itu adalah salah satu penemuannya yang diberi nama dompet anti copet. Yang justru alat ciptaannya itu malahan memenangkan perlombaan di sekolahnya. Nah dari cerita ini, para murid lainnya pun menyadari kalau siswa A yang Bu Yuko maksud adalah Suya. Ketika Bu Yuko menanyai Suya tentang alasan ia membunuh Manami, Suya dengan santainya menjawab kalau dia ingin diakui oleh dunia. Ia juga mengatakan tentang kekesalannya. Dulu, ketika ia memenangkan lomba di sekolahnya, semua berita malahan lebih menyorot ke kasus Lunasi daripada ke dirinya. Maka dari itu, ia berniat membunuh seseorang dengan alat buatannya sendiri demi mendapatkan pengakuan oleh dunia. Kemudian, Bu Yuko menjelaskan tentang siswa B. Siswa B ini adalah siswa penyuka olahraga, tetapi pelatihnya selalu melarang dia untuk ikut bermain. Hingga pada suatu ketika, ia terlibat perkelahian lalu ditahan di kantor polisi. Karena dia masih di bawah umur, dia pun hanya mendapat hukuman untuk membersihkan kolam renang. Kini, semua murid telah mengetahui siapa itu siswa B, yaitu adalah siswa bernama Naoki.
Mereka lalu membuat sebuah rencana untuk menguji coba dompet anti copet milik Suya, yang kini telah ia tingkatkan gaya listriknya. Naoki menyarankan untuk mengetesnya ke Bu Guru Yuko. Tapi karena Suya sudah pernah melakukan hal itu, mereka pun mengubah targetnya ke anak Bu Yuko, yaitu Manami. Mereka lalu mendatangi Manami yang tengah dititipkan di rumah Takenaka. Suya memberikan dompet itu yang kini telah ia modifikasi dengan karakter Katen Bani, yang mana karakter Katen Bani adalah karakter kesukaan Manami. Karena Manami yang masih polos, ia pun langsung menarik resleting dompet itu, yang mengakibatkan ia seketika jatuh terkapar. Awalnya, Naoki mengira kalau Suya hanya bercanda. Suya lalu menyuruh Naoki untuk mengatakan ke publik kalau Suyalah yang telah membunuh Manami, agar dirinya bisa mendapat pengakuan dari dunia, dan Suya pun pergi. Naoki yang saat itu tengah ketakutan, lalu mengangkat tubuh Manami dan melemparkannya ke dalam kolam, demi menghindari kecurigaan polisi, dan membuat sebuah kejadian palsu. Akan tetapi, Bu Yuko kemudian mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Setelah diteliti, ternyata kekuatan daya kejut dari dompet itu tidak cukup kuat untuk menghentikan detak jantung anak berumur 4 tahun. Kala itu, Manami sebenarnya hanya pingsan. Namun karena Naoki yang melemparkannya ke dalam kolam, membuat Manami akhirnya tewas tenggelam. Sungguh ironis sekali. Suya yang memang berniat membunuh Manami, tetapi ia gagal. Sedangkan Naoki yang tidak berniat membunuh Manami, malahan dialah orang yang menyebabkan Manami terbunuh. Bu Yuko ingin mengajari mereka tentang apa itu arti kehidupan. Dan karena mereka tidak mungkin mendapat sanksi, sebab undang-undang perlindungan anak, maka dari itulah, Bu Yuko mengungkapkan kalau 2 di antara susu yang mereka minum tadi telah dicampurkannya dengan darah kekasihnya yang pengidap HIV. Lantas hal itu langsung membuat seisi kelas terkejut. Dan jika memang benar, mereka nanti divonis HIV dengan rentang waktu 5-10 bulan, Bu Yuko berharap mereka dapat merenungi perbuatan mereka dan lebih menghargai arti sebuah kehidupan. Singkat cerita, tahun ajaran pun dimulai. Bu Yuko yang sudah tidak lagi mengajar, kini digantikan oleh seorang guru bernama Werther. Terlihat kalau Naoki tidak pernah hadir. Ia beralasan kalau sedang demam. Namun anehnya, Suya malahan tetap datang, seakan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Karena guru Werther tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian yang dulu pernah mereka alami bersama Bu Yuko, dia bersama Mizuki yang seorang ketua kelas kerap mengunjungi rumah Naoki untuk membujuknya kembali bersekolah. Terlihat di sini kalau kondisi Naoki sudah sangat parah. Bukan kondisi fisiknya, melainkan kondisi mentalnya. Ia kerap kali memarahi ibunya saat menyentuh barang-barang yang selesai ia pakai. Naoki tak ingin kalau ibunya sampai tertular HIV olehnya. Di sisi lain, Suya kini menjadi bahan bully di kelasnya. Ditambah, ada sebuah pesan misterius yang mengadakan permainan membuli Suya. Barang siapa yang membulinya akan mendapat sebuah poin, yang lantas semakin menambah serangan ke Suya. Sementara itu, di rumah Naoki, ibunya memberi obat tidur supaya ia bisa membersihkan badan Naoki yang kini sudah tidak terurus. Tetapi, itu justru membuat Naoki semakin mengamuk. Suatu hari, guru Werther menemukan sebuah catatan soal laporan masalah bully terhadap Suya. Dan karena poin Mizuki masih 0, mereka pun mencurigai kalau Mizuki lah yang telah mengadu ke guru Werther. Lantas Mizuki pun kini ikut dijadikan bahan bully, karena dianggap telah membela seorang pembunuh. Suatu ketika, Suya mengajak Mizuki untuk ketemuan. Suya menunjukkan hasil tes kesehatannya, yang ternyata ia negatif HIV. Mizuki pun sudah mengira kalau Bu Guru Yuko tidak mungkin tega melakukan hal itu. Semenjak kejadian itu, hubungan mereka pun semakin lebih akrab, dan mereka resmi berpacaran. Ketika di sekolah, Suya yang habis kesabaran pun lalu mengoleskan darahnya ke salah satu murid yang membulinya. Yang sontak hal itu membuat sisi ruangan ketakutan. Suya mengatakan kalau mereka terus mengganggu dirinya dan Mizuki, dia akan menularkan virus HIV ke mereka. Yang tentunya itu hanya ancaman Suya saja, agar tidak terus menjadi bahan bully. Bersamaan dengan itu, Naoki kini pergi ke supermarket dan mengoleskan setiap barang yang ada di situ dengan darahnya. Dan itu membuat ibunya harus mengganti semua barang tersebut. Ketika di rumah,
Naoki akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya ke ibunya. Bu guru Yuko telah memasukkan virus HIV ke dalam minumannya. Dia juga mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Manami. Di saat ia menggendong Manami, ia sebenarnya melihat kalau Manami masih hidup, tetapi ia tetap melemparkannya ke dalam kolam. Di sisi lain, ketika Suya bersama Mizuki sedang berduaan, Mizuki mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Yang ternyata, gadis lunasi itu adalah dirinya. Dialah anak yang telah meracuni seluruh keluarganya dengan racun cyanida. Sementara itu di rumah Naoki, ibunya yang sudah tidak sanggup melihat penderitaan Naoki, lantas berniat membunuhnya. Tetapi malangnya, keadaan itu berbalik. Naoki lah yang kini membunuh ibunya. Di sisi lain, Suya yang kini tahu siapa Mizuki sebenarnya, dengan penuh amarah langsung membunuhnya. Ia tak menyangka, gadis yang selama ini ia cintai, ternyata adalah orang yang paling ia benci. Suya lalu menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu, dia hidup bersama ayah dan ibunya. Ibu Suya adalah seorang ilmuwan elektronika. Suya dididik untuk bisa menjadi seperti ibunya. Bahkan ibunya tidak segan-segan mengajar Suya dengan sangat keras. Hingga pada akhirnya, ibu dan ayah Suya bercerai. Ibunya memilih untuk mengejar impiannya menjadi ilmuwan. Suya kemudian membuat sebuah video pengakuan kalau dirinya telah memasang sebuah bom di dalam aula. Bom itu ia hubungkan dengan HP-nya. Ia menceritakan alasan mengapa ia melakukan hal itu. Suya hanya ingin mendapat perhatian ibunya. Dulu ketika Suya memenangkan kompetisi sekolah, ia berharap kalau media akan menyorot dirinya, yang lantas akan membuat ibunya melihat hal itu. Tapi media malahan lebih tertarik ke kasus lunasi daripada ke dirinya. Ia pun kemudian membuat sebuah website yang dalamnya terdapat alat-alat ciptaannya. Tetapi ibunya pun tidak pernah melihat blognya tersebut. Suya lalu berniat melakukan pembunuhan dengan tujuan agar media menyorot ke arahnya. Namun sayangnya, ia malahan gagal membunuh Manami. Dan kasus ini dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan. Dan saat ia mengetahui kalau Bu Yuko telah memberikan virus HIV ke tubuhnya, Suya malahan senang. Ia berpikir kalau nanti ibunya akan khawatir, sehingga datang menjenguknya. Tapi sayangnya, ia malahan tidak terjangkit virus apapun. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah scene flashback, yang ternyata sebelum Mizuki mati, ia sempat bertemu dengan Bu Yuko. Bu Yuko memberitahukan rencana sebenarnya. Dialah orang yang menyuruh Pak Werther untuk senantiasa menjenguk Naoki. Dengan begitu, psikis Naoki akan menjadi lebih buruk. Ia jugalah orang yang mengirim SMS misterius itu untuk membuli Suya di sekolah. Serta dirinya lah yang membuat surat laporan ke Pak Werther kalau Suya dibully. Dengan begitu, itu akan membuatnya semakin lebih dibully. Tak disangka, video pengakuan Suya itu ditonton oleh Ibu Yuko. Dan hari kelulusan pun telah tiba. Suya dipilih menjadi pembicara. Ketika telah selesai berpidato, Suya langsung menekan ponselnya. Namun anehnya, tidak terjadi apa-apa di situ. Yang ternyata, bom di situ sudah tidak ada. Bu Yuko kemudian menelpon Suya dan mengungkapkan kejadian sebenarnya. Ialah orang yang telah mengambil bom milik Suya. Ia akhirnya tahu apa kelemahan Suya. Kelemahan Suya adalah ibunya. Oleh karena itu, Bu Yuko memindahkan bom milik Suya ke ruangan ibunya. Yang itu berarti, ketika Suya menekan ponselnya, bom itu meledak di ruangan ibunya sendiri. Suya yang mendengar hal itu, lantas tidak menyangka, dan ia pun menangis dengan kerasnya. Tak lama kemudian, Bu Yuko datang menemuinya. Ia mengatakan kalau ini hanyalah awal dari penderitaan dirinya nanti, dan film pun berakhir. Sumpah sih, ini film keren banget cuy. Yang paling saya suka itu adalah cara Bu Yuko membalas dendam ke Suya dan Naoki. Sumpah jenius parah. Bukannya menyerang secara fisik, melainkan menyerang ke mental dan psikisnya. Dan mungkin itu aja dari saya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.